Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan bab interferensi cahaya. Oke, kita mulai dengan mengenal apa itu interferensi cahaya. Jadi interferensi cahaya sekilas dapat kita artikan sebagai interaksi dari dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan suatu radiasi yang menyimpang dari jumlah masing-masing komponen sumber radiasi gelombangnya. Maksudnya di sini adalah sumber awalnya, begitu ya. Kemudian interferensi cahaya menghasilkan suatu pola interferensi gelap terang. Nah, kemudian apakah interferensi cahaya itu selalu dapat teramati oleh kita, dan mungkin tidak sih ada interferensi cahaya yang tidak teramati oleh kita? Nah, jawabannya adalah ada. Salah satunya adalah ketika misalkan ada sumber cahaya begitu, misalkan di dalam satu ruangan kita punya dua lampu begitu ya, lampunya warnanya sama-sama putih. Nah, kita tidak bisa mengamati pola interferensi yang terjadi antara dua sumber ini. Tetapi apakah tidak ada interferensi? Ada, hanya saja karena ada perubahan fase yang begitu cepat dari kedua sumber ini yang akhirnya mata kita tidak memiliki kemampuan untuk mengamati proses interferensi yang terjadi. Nah, itu kenapa di dalam materi ini saya tulisnya adalah syarat interferensi dapat teramati. Artinya dapat diamati oleh mata pengamat kita. Ya, yang pertama syaratnya adalah sumber tersebut harus koheren, artinya gelombang cahaya memiliki fase yang konstan terhadap lainnya. Dan yang kedua syaratnya adalah sumber cahaya haruslah cahaya monokromatik atau cahaya yang memiliki panjang gelombang tunggal. Nah, kemudian ada kemungkinan apa saja sih interferensi? Nah, secara umum interferensi itu bisa kita bagi menjadi dua. Jadi yang pertama ada interferensi destruktif atau melemahkan. Biasanya ini menghasilkan suatu gelombang baru begitu yang memiliki nilai resultan itu kurang dari panjang gelombang asalnya. Kemudian yang kedua adalah interferensi konstruktif atau menguatkan begitu. Biasanya hasil gelombangnya itu resultannya ini memiliki nilai yang lebih besar daripada gelombang awalnya. Nah, coba teman-teman lihat pada gambar berikut. Jadi di sini sudah ada gambar begitu secara mudah penjumlahan dari dua gelombang atau superposisi dari dua gelombang. Jadi yang pertama ini adalah constructive interference begitu ya, atau interferensi konstruktif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gelombang aslinya adalah gelombang X dan gelombang Y. Kemudian resultannya adalah gelombang Z. Nah, gelombang X dan Y memiliki amplitudo, berdasarkan gambar ini memiliki amplitudo lebih kecil dibandingkan gelombang Z. Nah, ini yang kita sebut dengan interferensi yang menguatkan. Nah, kemudian interferensi yang lain apa? Interferensi yang melemahkan atau destruktif. Nah, ketika teman-teman lihat gelombang X di sini begini ya, gelombang Y seperti ini. Nah, hasil dari superposisinya ternyata amplitudonya semakin kecil, atau kita bisa katakan nilai AR-nya kurang dari nilai A0. Nah, kemudian bagaimana teramatinya pola gelap terangnya? Nah, pola terang itu terbentuk oleh interferensi konstruktif ini. Sedangkan pola gelapnya itu terbentuk oleh interferensi destruktif. Jadi secara mudahnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan mempelajari proses interferensi yang terjadi pada celah ganda Young. Jadi teman-teman, celah ganda Young ini sebenarnya merupakan salah satu metode yang bisa menghasilkan dua sumber cahaya koheren. Jadi kalau kita ingin menghasilkan dua sumber cahaya dari satu sumber cahaya, kita bisa menggunakan percobaan dari celah ganda Young. Jadi di dalam PPT ini sudah saya jelaskan begitu ya. Jadi metode umum untuk menghasilkan dua sumber cahaya koheren adalah dengan menggunakan sumber monokromatik, jadi sumber cahaya tunggal monokromatik untuk menerangi penghalang yang berisi dua bukaan kecil atau dua celah. Nah, cahaya ini yang muncul dari kedua celah ini sifatnya akan koheren karena salah satu sumber menghasilkan berkas cahaya asli, kemudian dua celah ini berfungsi untuk memisahkan cahaya asli tersebut. Jadi ini adalah salah satu cara ketika kita ingin menghasilkan dua sumber cahaya koheren. Nah, kemudian kira-kira percobaan celah ganda Young itu bagaimana? Nah, ini adalah sekilas percobaan celah ganda Young berdasarkan gambar. Nah, terus kemudian lalu bagaimana jika sinar itu
menghasilkan dua sumber cahaya yang keren. Terus bagaimana proses interferensinya? Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah ini. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi ketika suatu sinar sumber cahaya koheren monokromatik mengenai celah ganda. Yang pertama adalah ketika berkas sinar melalui kisi dengan arah sesuai dengan gelombang asalnya, maka yang terjadi adalah dua sumber cahaya koheren yang tidak terjadi interferensi. Jadi dua cahaya ini dia arahnya ini tepat sesuai dengan celah kisinya, kemudian hanya diteruskan, maka hasilnya hanya akan menghasilkan dua sumber cahaya yang koheren. Lalu bagaimana kalau kita ingin percobaan celah ganda Young ini ternyata menghasilkan interferensi? Nah, menghasilkan interferensi ini terjadi oleh gambar yang kedua ini. Jadi ketika arahnya itu menyimpang dari arah awalnya, jadi setelah masuk ke celah kemudian terjadi simpangan seperti ini ya, terjadi difraksi seperti ini. Ketika mengenai celah maka akan terjadi tumpang tindih gelombang yang menimbulkan pola interferensi gelombang dan muncul pada pola gelap terang. Nah, bagaimana proses ini terjadi? Teman-teman ingat kembali terkait dengan prinsip Huygens yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Jadi ketika suatu gelombang begitu ya mengenai suatu celah atau lubang itu kan bisa menjadi sumber gelombang yang baru. Kemudian secara mudah begitu, secara dua dimensi hasilnya akan menghasilkan gelombang yang berupa lingkaran seperti ini. Kemudian, nah, antara sumber satu dengan sumber kedua ini ternyata ada beberapa gelombangnya begini ya yang saling bersinggungan sehingga akan menimbulkan superposisi gelombang yang menimbulkan ini tadi pola gelap terang. Nah, kemudian polanya tadi kan gelap terang. Nah, bagaimanakah proses terbentuknya? Nah, proses terbentuknya itu secara umum kita bagi menjadi ketiga gambar berikut. Jadi ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Pada gambar A itu ada dua sumber cahaya ya, cahaya yang melewati lubang pertama, celah pertama, kemudian cahaya yang melewati lubang kedua atau celah kedua. Nah, kemudian antara sumber pertama dan sumber kedua ini ternyata mereka memiliki lintasan yang sama panjang. Jadi S1 ini menempuh sampai dengan titik P, S2 ini menempuh sampai titik P. Nah, kedua lintasan ini, kedua gelombang ini menempuh jarak yang sama. Akibatnya terbentuk pola interferensi konstruktif di titik P itu terjadi terang pusat. Jadi itu alasannya. Nah, kemudian bagaimana ketika ternyata itu kedua gelombang begitu ya, S1 dan S2 itu ternyata jaraknya tidak sama. Misalnya pada kasus ini ya, kasus gambar kedua, ternyata ada sumber pertama begitu ya menuju titik Q, kemudian ada sumber kedua menuju titik Q. Nah, gelombang di atas harus menempuh satu panjang gelombang lebih jauh dari gelombang di bawahnya untuk mencapai titik Q. Jadi ternyata S1 ini memiliki lintasan yang lebih panjang sebesar 1 lambda begitu ya daripada lintasan S2. Maka di sini akan terbentuk pola terang begitu. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah dari terang pertama, terang kedua, dan sekian. Jadi apakah harus selalu 1 lambda? Tidak. Jadi bisa jadi kelipatannya, misalkan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana kemudian terbentuk pola gelapnya begitu ya. Nah, pola gelap itu ternyata terbentuk ketika dua sumber ini memiliki jarak lintasan selisihnya adalah setengah panjang gelombang begitu ya. Jadi ada S1, ada S2 sama-sama menuju titik R, tetapi S1 dan S2 ini lintasannya memiliki selisih sebesar setengah dari panjang gelombangnya, sehingga pada titik R ini terbentuklah pola gelap. Nah, apakah selalu harus tepat setengahnya? Tidak. Jadi bisa jadi dia selisihnya adalah 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Ini yang kemudian mengantarkan kita untuk mendefinisikan gelap terang pada celah ganda Young. Nah, kita coba tinjau satu kasus begitu ya. Di sini ada dua sumber cahaya, di sini ada S1 menghasilkan R1, kemudian di sini ada S2 menghasilkan R2. Nah, kemudian bagaimanakah proses dari
jalannya gelombang ini. Jadi pertama kita lihat ketika gelombang ini dari S1 begitu dia menuju titik P. Kemudian dari S2 juga menuju titik P. Nah, ada perbedaan sebesar delta begitu ya, atau disebutnya path difference. Nah, ini adalah perbedaan lintasan dari kedua gelombang. Jadi kalau kita tulis, coba kita tulis begini ya. Nah, ini yang kita kenal dengan ini pakai warna putih, sorry. Oke. Jadi ini yang kita kenal dengan perbedaan lintasan. Kita menghitungnya bagaimana? Ya, lintasan terpanjang berarti dalam kasus ini adalah R2 begitu ya. R2 dikurangi dengan R1. Nah, ternyata path difference ini ada kaitannya dengan suatu besaran D sinus theta. Nah, hubungannya bagaimana? Ternyata delta di sini ini letaknya adalah di depan suatu sudut yang disebut dengan theta. Dan memiliki bagian kemiringannya adalah D. Sehingga kita bisa menentukan ini ya. Hubungan antara suatu bagian yang di depan sudut dengan sisi miringnya itu adalah kaitannya dengan sinus theta. Sehingga kita bisa tuliskan ternyata delta itu punya nilai sama dengan ini tadi ya. D dikalikan dengan sinus theta. Atau kita kalau melihat hukum nilai sin tidak lain adalah nilai dari bagian depan sudut, ya ini delta, dibagi dengan bagian miringnya adalah D. Begini ya. Semoga teman-teman paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu bagaimana perumusan matematisnya? Nah, kita coba hitung. Jadi ternyata lintasannya tadi kan memiliki selisih sebesar delta begitu ya. Terus kemudian S1 dan S2 ini kita jabarkan berdasarkan R1 dikurangi R2 atau sebaliknya. Jadi kalau berdasarkan gambar ini harusnya ini adalah R2 min S1. Oke, saya di sini tipe ya. Kita coba benarkan sekalian biar saya juga tidak salah ya. Kita coba benarkan. Jadi ini harusnya adalah, nah ini indeksnya adalah 2 min 1 begitu ya. Karena yang dianggap lebih panjang adalah yang kedua. Nah, ini kita betulkan. Nah, seperti ini. Nah, insya Allah sudah tepat. Jadi, asumsinya adalah ini lintasannya yang terpanjang adalah R2. Jadi, R2 kurangi R1 sama dengan D sinus theta. Nah, pola terang tadi kan terbentuk ketika dua gelombang ini memiliki perbedaan lintasan dengan kelipatan bulat dari lambda. Nah, jadi kelipatan bulat itu seperti apa? Maksudnya di sini adalah bisa 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Sehingga kita bisa menuliskan ini ternyata delta tidak lain adalah D sinus theta merupakan kelipatan dari M lambda. Nah, kemudian nilai M ini ada 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. Loh Bu, kok ada nilai plus minus di sini? Nah, nilai plus minus di sini itu tidak lain adalah menyatakan apakah dia itu terang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian nilai plus ini menunjukkan posisinya terhadap terang pusat. Sebentar, agar teman-teman paham, kita coba buka yang menghasilkan terang. Nah ini dia. Jadi, terang pusat kan letaknya adalah sejajar dengan dua celah ini ya. Ini adalah terang pusat. Terang pusat itu ditandai dengan nilai M 0. Kemudian setelah ditandai M0 ini, nah bagian terang di atas terang pusat ya itu bernilai dari positif 1. Bagian ke atasnya lagi bernilai positif 2. Nah, bagian di bawahnya terang pusat ya ini adalah terangnya tapi letaknya di bawah terang pusat, dia memiliki nilai minus 1. Kemudian di bagian bawahnya lagi adalah minus 2. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan bagian gelapnya. Jadi positif itu memiliki nilai di atas terang pusat. Jadi M ini memiliki nilai positif ketika letaknya di atas terang pusat. Kemudian memiliki nilai negatif ketika nilainya di bawah terang pusat. Semoga teman-teman paham. Kita coba lanjutkan. Nah, terus kemudian persamaan matematis untuk yang bagian gelap bagaimana? Nah, yang bagian gelap itu terbentuk dengan kelipatan dari tengahan lambda. Nah, karena terbentuknya adalah akibat
tengahan lambda begitu ya, maka di sini kita tulisnya adalah M plus minus setengah lambda. Ini sebenarnya adalah upaya kita untuk mengeneralkan agar mengetahui bentuk rumusan untuk gelap pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Jadi kan kalau kita misalkan dia menunjukkan gelap pertama dia setengah lambda, jadi setengah lambda ini adalah gelap 1, kemudian ternyata 3/2 lambda ini adalah gelap kedua, terus kemudian 5/2 lambda ini adalah gelap ketiga. Nah, setengah, 3/2, 5/2 ini tidak lain adalah membentuk suatu barisan begitu ya, barisan yang bisa dinyatakan dengan persamaan M ditambah setengah lambda seperti ini. Itu ya kemudian kita substitusikan di sini. Nah, kemudian nilai M ini memiliki nilai mulai dari 0, kemudian plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Nah, pada bagian celah gandayong ini tidak terdapat gelap pusat. Yang ada adalah terang pusat. Jadi teman-teman jangan terbalik antara dua penjelasan ini ya. Nah, kemudian apa tidak ada Bu nanti terang pusat, gelap pusat ada. Jadi gelap pusat itu ada tapi tidak pada percobaan celah ganda yang itu yang perlu saya tekankan. Nah, terus kemudian kita coba, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana terjadi pola gelap terang dengan mengetahui perbedaan lintasan yang dilalui oleh gelombang. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui berapa tuh jarak antara terang pertama dengan terang pusat atau jarak antara gelap kedua kepada terang pusat. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Jadi di sini rumusannya adalah jarak antara terang ke gelap maupun ke jarak terang atau gelap terhadap terang pusat, begitu ya. Nah, asumsi yang perlu teman-teman ingat adalah dalam kasus celah gandayong ini adalah, nah, ada posisi jarak di sini adalah sumber celahnya atau dua celahnya, begitu ya, celah gandanya. Kemudian ini ada jarak L. Jarak L ini menyatakan jarak antara, begitu ya. Ini merupakan jarak celah terhadap layar, begitu ya. Nah, kemudian selain itu Y di sini menyatakan entah itu jarak gelap atau itu jarak terangnya. Jadi Y ini menyatakan dua besaran. Nah, teman-teman kalau bingung itu bisa misalkan dengan Y terang, Y gelap, monggo terserah ya, ini hanya indeks untuk memperjelas. Tapi yang jelas Y di sini adalah maksudnya adalah jarak untuk misalkan gelap kesekian terhadap terang pusat atau terang kesekian terhadap terang pusat begitu. Nah, ada beberapa asumsi yang dinyatakan. Nah, karena L ini jauh lebih besar daripada D, jadi jarak layarnya ini antara celah dengan layar ini cukup besar dibandingkan dengan nilai D. Kemudian D sendiri memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan lambda, begitu ya. Hal ini mengakibatkan sudut yang terbentuk untuk superposisi ini, nilai theta ini sangat kecil. Nah, ketika nilai theta ini sangat kecil, maka kita bisa melakukan pendekatan di mana nilai dari tangen sudut theta itu akan mendekati nilai sinus tetanya. Nah, kemudian kenapa kok kita perlu mengetahui nilai tannya? Kenapa tidak cukup dengan nilai sinnya, misalkan? Nah, nilai tan ini akan membantu kita untuk menjelaskan berapa sih nilai Y sebenarnya. Jadi kalau tadi kan kita sudah mengetahui persamaan sin. Nah, kemudian bagaimanakah nilai theta ini yang di sudut di sini ya? Ini kuncinya adalah di sini. Nah, sudut di sini ternyata itu menghubungkan dua besaran. Apa yang dihubungkan? Ya, itu nilai Y kemudian dengan nilai L. Apa hubungannya? Nah, misalnya kita ingat segitiga PQO begitu ya. Segitiga PQO titiknya adalah ini, kemudian ini dan di sini ya. Segitiga PQO itu tidak lain nilai tangan sudutnya. Tan sudutnya adalah bagian depan sudut dibagi bagian sampingnya. Depan sudutnya adalah nilai Y, sampingnya adalah nilai L, begitu ya. Sehingga saya punya persamaan tan di sini. Tan misalkan tan theta itu tidak lain adalah Y per L seperti ini. Jadi kalau saya ingin persamaan Y saja, maka tinggal L-nya kita pindahkan ruas, sehingga kita bisa memperoleh persamaan Y seperti ini.
Nah, karena nilai tangan sudutnya tadi kita dekati dengan nilai sinus, begitu ya, maka nilai tan ini bisa kita sisipi atau kita dekati dengan nilai sinus juga. Nah, nilai sinus ini kita peroleh dari mana? Nilai sinus ini kita peroleh dari persamaan sebelumnya. Nah, dari sini. Jadi kita langsung masukkan saja, oh untuk persamaan nih, persamaan pola terang, maka nilai sinus kita bisa hitung dari delta sama dengan D sinus theta, seperti ini ya, sinus theta. Nah, sehingga saya bisa peroleh sinus theta itu tidak lain adalah delta per D, atau deltanya kita bisa sisipi dengan M lambda begini ya, M lambda per D seperti ini. Ini untuk bagian terangnya. Kemudian untuk bagian gelapnya bagaimana? Berarti kita langsung lihat di sini saja. D sinus theta seperti ini tidak lain adalah M ditambah setengah lambda. Maka nilai sinus theta untuk bagian gelap, pola gelap begitu ya. Ini bisa M ditambah setengah begini, kalikan lambda dibagi nilai D. Nah, kedua persamaan ini yang kemudian kita sisipkan ke dalam persamaan. Nah, jarak terang atau gelap ke bagian terang pusat. Nah, ini. Jadi untuk bagian terangnya ya kita sisipi dengan nilai sinus tadi tidak lain adalah sama dengan M lambda per D. Sehingga kita peroleh persamaan kelima. Kemudian untuk bagian gelap bagaimana? Bagian gelap tadi adalah nilai sinusnya tidak lain adalah M ditambah setengah lambda per D. Sehingga kita peroleh persamaan dari 6. Begitu ya, semoga mudah dipahami. Nah, sehingga kita bisa tahu ini jarak antara terang pertama terhadap terang pusat. Kemudian jarak antara gelap pertama ke terang pusat. Nah, nilai dari terang pertama itu berarti ditandai dengan angka M sama dengan berapa kira-kira? Ya, sama M sama dengan 1. Jadi, tapi perlu diingat terang pertama yang di bagian bawah itu juga bisa kita hitung dengan nilai M sama dengan minus 1. Jadi, nilai Y nanti negatif itu hanya menunjukkan posisinya ternyata berada di bawah terang pusat. Kemudian terkait dengan gelapnya juga sama. Nah, gelap pertama misalkan terbentuknya di mana? Ya, untuk nilai M sama dengan 0. Begitu ya. Nah, semoga teman-teman paham. Nah, kemudian materi selanjutnya. Nah, kalau tadi pola gelap terangnya sudah terbentuk. Nah, pertanyaan selanjutnya selain kita sudah mengetahui letaknya, yang kedua adalah bagaimanakah intensitas dari celah Gandayong atau interferensi yang terbentuk dari celah Gandayong. Jadi kalau kita tadi itu hanya membahas terkait dengan lokasinya, kemudian yang perlu kita bahas lagi itu adalah bagaimana bisa terjadi pola gelap yang beralih menjadi terang atau sebaliknya begitu ya. Kalau teman-teman lihat dari gambar ini kan, nah, coba dilihat. Gambar ini misalkan ini kita anggap dari terang pusat begitu ya, TP, terang pusat. Nah, kemudian ini kan beralih menjadi gelap. Ya, di bagian ini menjadi gelap. Kemudian beralih lagi menjadi terang. Kemudian ini beralih gelap, kemudian terang. Nah, perubahan ini kan tidak serta-merta dari gelap langsung menjadi terang begitu ya. Tapi ada degradasi intensitas dari gelap, kemudian semakin memudar, terlihat agak terang, kemudian terangnya intensitasnya maksimal. Kemudian meredup hingga menjadi gelap. Nah, ini yang kita dari tadi belum singgung begitu ya. Jadi sebenarnya pola gelap terang itu tidak langsung berubah, melainkan ada proses perubahan intensitas cahaya yang terjadi. Misalnya dari gelap misalkan menjadi terang, maka intensitasnya itu semakin meninggi. Bisa jadi dari terang menjadi gelap intensitasnya semakin berkurang. Nah, begitu. Nah, hal ini terjadi dari yang mana? Dari superposisi dua gelombang tersebut. Jadi untuk mengetahui persamaan intensitasnya, misalnya kita tinjau medan listriknya begitu ya. Asumsikanlah kita di titik P begitu, sama dengan kasus ini, misalkan di titik di titik P ini ada superposisi dari dua gelombang. Kemudian kita akan meninjau ini bagaimana medan listrik di titik P tersebut. Jadi misalkan gelombang pertama E1 misalkan memiliki
amplitudo sebesar E0 sinus omega T, kemudian E2 E0 sinus omega T plus pi misalkan di sini ya. Nah, kemudian superposisinya kan tidak lain adalah penjumlahan dari dua gelombang ini. Gelombang ini keduanya itu sama-sama memiliki amplitudo E0. Nah, pertanyaannya kenapa memiliki amplitudo yang sama? Nah, jawabannya adalah karena kedua gelombang ini keluar dari celah yang berasal dari sumber yang sama. Itu jawabannya ya. Kemudian si di sini atau pi di sini menunjukkan apa, Bu? Pi di sini adalah menunjukkan perubahan fase dari gelombang kedua di titik P. Nah, besarnya ini juga akan bergantung pada besaran delta. Ini saya tipu lagi ya, ini harusnya R2 min R1 begitu ya, kita tandai saja nanti insya Allah ketika saya ganti. Jadi ini harusnya delta R2 min R1 begini, tidak lain sama dengan D sinus theta. Sehingga kita juga bisa mengatakan ini kelipatan dari perbedaan lintasan tadi kan merupakan kelipatan lambda ya, untuk misalkan untuk pola terang tadi kan kelipatan bulat dari lambda misalkan. Nah, berhubung ada perubahan fase sebesar 2pi begitu ya. Nah, maka dideskripsikan seperti ini. Jadi, misalkan lambda sama dengan delta per lambda sama dengan pi per 2pi. Kemudian kita bisa definisikan pi di sini tidak lain sama dengan 2pi per lambda dikalikan dengan delta. Nah, kemudian deltanya bisa kita substitusikan dengan persamaan D sinus theta begitu ya. Nah, oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok di sini terjadi perubahan fase sebesar 2pi begitu ya? Nah, jawabannya adalah karena interaksi yang akan kita lihat di sini adalah interaksi untuk pembentukan pola terang begitu. Nah, pola terang kan tadi terbentuk ketika lintasan dari gelombang itu ya, lintasan dari kedua gelombang itu memiliki kelipatan dari lambda. Nah, kalau teman-teman ingat, satu lambda itu kan terdiri dari perubahan fasenya itu adalah kelipatan dari 2pi begitu. Nah, sehingga nilai ini yang kemudian kita masukkan di sini. Jadi, kita asumsikannya, kita contohkannya ini adalah untuk bagian dari terangnya begitu ya, atau interferensi yang konstruktif. Nah, karena di sini dia memiliki perubahan fase sebesar 2pi tadi yang kita sudah masukkan ya, sehingga kita ketemukan persamaan dari 8 ini. Jadi nilai pi ini tidak lain adalah 2pi per lambda dikalikan nilai D sinus theta begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimanakah persamaan intensitasnya? Nah, untuk mengetahui persamaan intensitas, kita coba superposisikan dulu nilai dari medan listriknya di titik P. Jadi, misalkan superposisinya kan dirumuskan menjadi EP begini ya, atau superposisi medan listrik di titik P tidak lain adalah penjumlahan dari E1 ditambah dengan E kedua. Kemudian kita substitusikan ini nilai E1 dan E2. Nah, dan teman-teman ingat, ternyata ini kan ada penjumlahan suatu sudut, ini kita misalkan A, kemudian ini dimisalkan dengan B. Ternyata ketika kita ada penjumlahan sinus seperti ini, ya kalau kita ini tadi kan sama-sama E0, E0-nya kita keluarkan terlebih dahulu kan bisa ya. Ini persamaannya kan menjadi E0 seperti ini dalam tanda kurung sinus omega T. Nah, kemudian ini tinggal sinus dalam tanda kurung omega T plus pi begini ya. Nah, ini kan tidak lain penjumlahan nilai sin. Nah, penjumlahan nilai sin itu misalkan sinus A ditambah sinus B itu ternyata dalam trigonometri memiliki bentuk seperti ini. Jadi, yang pertama adalah 2 dikalikan sinus kedua sudut dijumlahkan. Nah, kalau kedua sudut dijumlahkan ya sama dengan omega T ditambah omega T ditambah pi, artinya hasilnya adalah 2 omega T plus pi begitu ya sudutnya. Kemudian ketika dikurangkan bagian ini dan dikurangi ini begitu, nah menghasilkan nilai sama dengan pi begitu. Nah, terus kemudian nah ini Bu, manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil sudutnya? Bisa teman-teman tukar ya antara A dan B-nya. Misalnya kita tukar ini jangan menjadi A, oh ini menjadi B Bu, yang ini menjadi A, boleh. Begitu ya, sama hasilnya. Jadi
nilai EP-nya akhirnya karena ini yang kita jadikan A, ini yang jadikan B begitu, maka nilai sinus penjumlahannya adalah omega T ditambah pi per 2. Kemudian nilai untuk yang ini tadi A min B-nya itu tidak lain adalah pi per 2. Nah, coba teman-teman jabarkan sendiri nanti ya. Nah, dari persamaan ini pada bab sebelumnya ketika teman-teman belajar di Fisdas 2 begitu. Nah, ini kan teman-teman sudah mempelajari ternyata intensitas cahaya dari intensitas suatu gelombang itu akan sebanding dengan besarnya kuadrat dari resultan medan listrik pada titik tersebut. Sehingga kita bisa tuliskan begitu, nilai I itu proporsi terhadap proporsion atau ya proporsi begitu ya. Nah, sebanding dengan nilai EP kuadrat. Nah, kemudian kalau EP kita kuadratkan berarti kan ini 2 menjadi 4, E0 kuadrat kosinus kuadrat sinus kuadrat omega T plus pi per 2. Nah, intensitas di titik P dapat kita tuliskan menjadi persamaan 12. Yakni persamaannya adalah I maksimum 4 kosinus pi per 2. Ini untuk nilai persamaan dari intensitasnya. Atau kita bisa sederhanakan lagi, misalkan I sama dengan I maksimum 4 kosinus pi per lambda dikalikan D sinus theta. Nah, ini dapat dari mana? Persamaan dari pi yang kita peroleh dari persamaan ke sebelumnya. Nah, ini dari persamaan 8 ya. Jadi misalkan untuk memperoleh ini pi dari persamaan 8. Nah, masukkan ke dalam sini. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi I sama dengan I maksimum 4 kosinus kuadrat pi D per lambda LY. Nah, ini didapat dari mana? Dari persamaan kaitannya D sinus theta dengan Y. Begitu ya. Didapat dari mana? Kita coba buka PPT kita. Nah, misalkan untuk pola terangnya, nah di sini. Jadi kalau kita dapat dari sini kan kita juga peroleh tadi hubungannya ya. Oke, semoga paham. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui intensitas ini, apa sih maknanya intensitas ini? Nah, maknanya adalah ternyata dengan persamaan intensitas yang bergantung. Nah, ini kan bergantung dari nilai pi per 2 begitu ya. Berarti intensitas itu bergantung dari perbedaan fase di antara dua gelombang tersebut. Dan nilai kosinus itu kan tidak hanya pakem dari satu nilai. Jadi interaksi di celah gandayang ini kan memungkinkan terjadinya perubahan fase bisa dari 0 derajat sampai dengan 2 pi maupun berapa sudutnya. Sehingga besarannya juga degradatif sekali, maksudnya bervariasi sekali. Bisa jadi ketika nilai kosinusnya maksimal begitu ya, ini kan nilai kosinus maksimal. Ketika nilai kosinusnya maksimal atau sama dengan 1 begitu, misalkan sudut 0, maka dia akan menjadi terang pusat ya, nilainya maksimal kosinus 1, maka intensitasnya juga maksimal. Tapi ketika misalkan nilai sudutnya ini ternyata kosinusnya per 2 pi nya ini adalah sudut misalkan pi nya 180 derajat begitu, maka kosinusnya kosinus 90 begitu, atau perbedaan fase gelombangnya adalah setengah lambda, maka yang terjadi adalah pola gelap di sini. Gelap di sini ya. Jadi ketika sudutnya 0 misalkan, maka terjadinya justru terang pusat. Tapi ketika kita coba tulis ya, ini adalah misalkan besi dia 0 derajat. Nah, kalau di sini ternyata besinya punya nilai adalah 180 derajat. Besi di sini punya nilai adalah 2 pi apa 360 derajat begitu ya. Nah, ini kan hasilnya degradatif, bisa jadi mulai dari 0 kemudian semakin bertambah nilai kosinusnya justru semakin kecil sehingga terjadilah pola gelap. Jadi perubahan antara gelap terangnya itu tidak langsung terjadi, tapi melainkan ada proses perubahan intensitas di sini. Jadi intensitasnya maksimal, semakin berkurang menjadi gelap. Kemudian gelap bertambah menjadi terang. Begitu ya. Semoga teman-teman paham. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ini kalau dua gelombang. Lah terus bagaimana Bu? Ternyata di kondisi nyatanya kan di celah Young itu tidak cuma 1 atau 2 gelombang Bu, masih banyak. Nah, inilah fungsinya kita belajar tentang penjumlahan fasor gelombang. Jadi kalau teman-teman ingat begitu ya, teman-teman sebenarnya sudah pernah mempelajari diagram fasor ini ketika mempelajari materi terkait rangkaian RLC begitu ya. Jadi kita mewakili satu gelombang sinusoidal di dalam diagram fasor begitu. Nah, kemudian ada sudut.
di sini ya, misalkan ada sudut putarnya. Misalkan di sini kita menggambarkan diagram fasor untuk superposisi dua gelombang di titik P tadi misalkan. Jadi sebelum masuk ke tingkat lebih advance kan kita belajar yang sederhana dulu. Ini misalnya kita penjumlahan dua fasor gelombang yang di titik P tadi. Jadi yang pertama ada E1. E1 tadi kan persamaannya dia E1 tidak lain adalah E0 begini ya, sinus omega T. Jadi E1 itu digambarkan merupakan hasil proyeksi dari E0 yang memiliki sudut terhadap bidang datar. Ya begini sumbu datarnya sebesar omega dikalikan T. Jadi gelombang ini memiliki magnitudo E0 ya, kemudian frekuensi sudut omega. Kemudian ketika E0 dengan sudut ini diproyeksikan terhadap bidang vertikalnya itu menghasilkan nilai E1. Jadi penjelasannya adalah gelombang pertama sinusoidal diwakili oleh diagram fasor dengan magnitudo E0 yang berputar terhadap titik asal berlawanan dengan arah jarum jam dengan frekuensi omega. Nah, kemudian E1 ini merupakan proyeksinya terhadap sumbu vertikal. Nah, ini kan E0 dengan sudut sekian diproyeksikan terhadap sumbu vertikal. Begitu maksudnya. Kemudian ini untuk E0. Bagaimana untuk E2? E2 tadi kan punya persamaan E0. Kemudian sinus dalam tanda kurung omega T plus pi begini ya. Maka sudutnya ini tidak lagi omega tapi merupakan omega T ditambahkan dengan pi. Nah, gelombang sinusoidal kedua memiliki magnitudo E0 yang berputar terhadap titik asal berlawanan dengan jarum jam dengan frekuensi omega dan sudut yang dilalui adalah omega T plus pi. Ini sudut ya, harusnya saya tipu. Maka proyeksinya terhadap sumbu vertikal adalah E2. Jadi E2 ini adalah proyeksi E0 dengan sudut sekian terhadap sumbu vertikal. Terus kemudian bagaimana dua gambar ini kita gabung menjadi satu begitu. Maka gambarnya ya ini E1 representasi dari gambar A. Kemudian ini ada E2 begitu ya. Yang kita gambar, kita sambung di ujung dari E1. Jadi ini kita sambung begitu ya. Jadi kita sambung di ujung E1. Ini tadi kan ujung E1 begitu. Nah, nilai E0-nya kita sambung di sini. Kita sambung dengan omega T juga, tetapi omega T-nya adalah punya kelebihan sudut pi. Itu kenapa di sini ada tambahan sudutnya adalah pi. Nah, kemudian ada persamaan ER di sini. Oh, ternyata ER ini adalah resultan dari nilai E0 yang di sini ditambah dengan nilai E0 yang ke sini. Magnitudonya E0, sudutnya adalah pi. Begitu ya. Terus kemudian nilai ER ini berapa? Nanti kita hitung di pertemuan selanjutnya. Tapi setidaknya dari gambar ini kita bisa tahu, oh persamaan EP digambarkan dengan penjumlahan dari E1 ya, dari sini ditambahkan dengan besaran E kedua begitu. Nah, ER akan ditunjukkan oleh persamaan 10. Nah, ER-nya tadi ada di sini. Jadi sebentar. Nah, untuk mengetahui persamaan ER dari persamaan 10 tadi, kita lihat diagram fasor terkhusus untuk penjumlahan E0 tadi. Jadi misalnya ini ada E0, kemudian ada E0. Jadi ibaratnya kita potong dari gambar ini ya. Jadi dari gambar ini, gambar yang ini, kita potong ini, bagian ini ya. Nah, kemudian potongannya kita gambar ulang seperti gambar D. Sehingga di sini ada E0, di sini ada E0, kemudian sudut di antara mereka ada pi, kemudian ada ER di sini. Nah, kalau kita mengetahui di sini ada alfa, di sini ada alfa, begitu ya. Nah, kemudian cos alfa itu tidak lain adalah ER per 2 per E0. Nah, ini kan siku-siku di sini. Ya. Berarti kalau siku-siku ini adalah bagian miring segitiga, betul? Dan di sini adalah bagian dari siku-sikunya. Nah, besarnya berapa? Ini tidak lain adalah ER per 2. Jadi ini nilainya adalah ER per 2. Bagian sini berapa? Bagian sini juga sama, nilainya adalah ER per 2. Jadi kalau saya punya segitiga siku-siku begini ya. Kalau saya tulis orang tegak. Di sini adalah titiknya, ini adalah E.
R per 2 begitu, kemudian ini adalah nilai dari alfa begitu ya, kemudian ini adalah E0. Maka hubungan antara sudut di samping begitu, samping sudut dengan besaran yang ada di bagian miringnya kita kenal dengan nilai kosinus. Maka kosinus alfa bisa saya tulis bagian samping sudut dibagi dengan bagian miringnya begitu ya. Maka kita peroleh persamaan ini. Sehingga kalau kita tukar begitu ER-nya, begitu kita pindahkan ruas, maka ER bisa kita tulis sebagai 2E0 dikalikan dengan cos alfa. Terus kemudian hubungan cos alfa dengan pi di sini apa? Oh, ternyata cos alfa itu tidak lain adalah pi per 2 begitu ya. Oke, semoga teman-teman paham. Loh Bu, kok tahu itu dari mana? Tahu itu dari sini sebenarnya. Kok bisa kita tahu Bu, ini nilai alfanya sama dengan pi per 2? Nah, caranya adalah dengan mengingat bentuk segitiga ini. Jadi kalau bingung saya gambar ulang. Jadi di sini ya, misalkan kita punya segitiganya seperti ini, anggaplah bentuknya sama begitu. Ini adalah C begitu ya. Ini adalah 180 derajat min C. Nah, sudut ini dan ini, misalkan ini alfa dan alfa, kalau kita hanya memandang segitiga ini begitu ya. Total dari sudut segitiga kan 180 derajat ya. 180 derajat itu sama dengan alfa ditambah dengan alfa ditambah dengan 180 derajat min C. Begini ya, ini bisa kita pindahkan ruas, berarti kan 180 derajat dikurangi 180 derajat ditambah, karena ini negatif pindah ruas jadi positif, C menjadi 2 alfa, sehingga pi sama dengan alfa. Nah, ini dibagi per 2, inilah muasal ketemu persamaan ini begitu ya. Nah, terus kemudian agar lebih sama dengan persamaan sebelumnya, kita gantikan dengan pi-nya. Jadi ER tidak lain berarti 2E0 cos pi per 2. Sehingga kita bisa singkat ini, EP tidak lain adalah besaran ER dikalikan sinus omega T plus pi per 2 begitu. Nah, sehingga kita bisa tahu ini bentuk awal ini, bentuk persamaan ini itu tidak lain adalah persamaan dari ER begitu ya. Nah, itu adalah untuk 2 gelombang. Bagaimana kalau untuk banyak gelombang? Nah, untuk banyak gelombang penjumlahannya itu dapat disimpulkan menjadi sejumlah banyak gelombang ke N. Begitu gambarnya seperti gambar E. Yang perlu diperhatikan adalah setiap gelombang itu digambarkan sebagai fasor dengan fase gelombang satu sama lain seperti pada gambar. Jadi misalnya fasor pertama ini adalah E1, ini adalah E2, E3. Nah, sudutnya itu diteruskan dari sudut ini. Titiknya diteruskan dari sini. Nah, ini kemudian sampai membentuk ER. Kemudian ER di situ adalah resultan dari vektor penjumlahan dari satu per satu fasornya. Kemudian komponen dari vertikal dari ER ini membentuk nilai dari EP atau intensitas pada titik P di layar yang menunjukkan variasi waktu ke waktu dari gelombang selama waktu tertentu. Kemudian sudut fase alfa ditunjukkan dengan jarak antara ER begitu ya, ER terhadap fasor pertama. Fasor pertama siapa? Fasor pertama adalah yang ini. Jadi alfa itu di sini, bukan dari sampai di sini ke sini, bukan alfa, tapi dari ER terhadap fasor pertama. Ini adalah fasor pertama. Fasor 1 gitu aja ya. Nah, udah berdasarkan berdasarkan persamaan 15, intensitas maksimal dari intensitas terjadi ketika ER-nya juga maksimal. Nah, ER maksimal itu kapan terjadi? Terjadinya ketika nilai pi itu adalah kalau tidak 0 ya berarti 2pi, 4pi, 6pi dan seterusnya. Nah, ini kan selaras dengan persamaan kita sebelumnya bahwa kalau kita mau terjadi interferensi maksimal atau yang menguatkan, maka panjang gelombang kita atau gelombang kita harus kelipatan beda fasenya adalah ini begitu ya. Nah, kemudian kalau pengen ER minimal gimana? ER minimal itu akan terbentuk ketika perubahan fasenya adalah pi, 3pi, 5pi dan seterusnya. Jadi untuk yang maksimal itu adalah kelipatan genap dari pi ya, kecuali 0. Kemudian yang ER
untuk yang minimalnya atau intensitas minimalnya itu terbentuk ketika kelipatan ganjil dari pi. Nah, sebenarnya ini juga selaras dengan pernyataan kita terkait dengan pola gelap terang di sini. Jadi kalau 1 lambda itu teman-teman ingat perbedaan fasenya itu kan kelipatan dari 2 pi. Sedangkan kalau untuk setengah lambda itu kan perbedaan fasenya adalah pi, begitu ya. Semoga teman-teman mengingat begitu. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penjumlahan fasor beberapa gelombang. Jadi misalkan ini untuk 0, misalkan kita bisa menggambar dengan lurus, maka ER-nya ya langsung ER maksimal 2E0. Misalkan ini dengan sudut 45 dan seterusnya. Nah, apakah penjumlahan fasornya itu fasenya selalu dengan angka bulat kelipatan pi? Tidak. Jadi realnya itu kenapa kok intensitasnya itu degradasi seperti ini, tidak langsung gelap, tidak langsung terang, tapi degradasi seperti ini dari intensitas maksimal semakin berkurang hingga hitam pekat. Kemudian dari hitam pekat intensitasnya menambah atau meningkat hingga terang. Nah, itu kan karena ada perubahan theta yang tidak langsung begitu, tapi bisa variatif dari nilai 0 sampai dengan sudut tertentu. Itu maksudnya ya. Nanti teman-teman pelajari sendiri terkait penjumlahan ini. Ini hanya contohnya begitu ya. Kemudian, nah, kita juga akan mempelajari ini jadi awalan perubahan fase gelombang refleksi. Nah, kenapa kok perlu mempelajari ini? Nah, sebenarnya fungsinya adalah membantu teman-teman nanti untuk mengetahui terkait dengan pola interferensi yang terjadi pada misalnya cincin Newton, kemudian terkait dengan perubahan fase pada interferensi lapisan tipis. Jadi untuk memahami itu kita akan belajar terlebih dahulu tentang perubahan fase gelombang akibat proses refleksi. Jadi kalau tadi kita sudah bercerita begitu tentang celah ganda Young yang bisa menghasilkan 2 sumber cahaya koheren begitu ya. Selain dengan menggunakan metode celah ganda Young, salah satu metode lain yang bisa digunakan itu adalah dengan metode yang dikembangkan oleh ilmuwan Humphrey Llard ini ya. Semoga saya tidak salah dalam pelafalan nama. Nah, metode beliau bagaimana? Jadi metode beliau itu adalah dengan cara ada satu sumber begitu, tapi tidak dilewatkan pada celah, tapi justru sumber ini kemudian ditambahkan satu cermin seperti ini baru layar. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat. Jadi yang pertama adalah cahaya sejajar dengan 2 arah, yakni langsung menuju titik P, dan ada yang melalui pemantulan yang seolah-olah berasal dari S aksen begitu, sehingga kita mengatakan ada 2 sumber, yakni S dan S aksen. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ini. Jadi kalau teman-teman ingat, nah, cahaya ini kan datang begitu dari S, kemudian menuju titik P. Ada cahaya biru ini yang dia langsung. Jadi ini adalah cahaya yang berasal dari S langsung. Jadi dia tidak terjadi proses pemantulan. Sedangkan yang kedua itu ada cahaya yang dari S di sini ya. Dari S itu ternyata itu datang ke cermin dulu. Ya, datang ke cermin, kemudian mengalami refleksi begitu, mengalami pemantulan, baru menuju di titik P. Nah, bagaimana terjadi pola interferensinya? Nah, pola interferensinya ini akhirnya si cahaya yang dihasilkan dari pantulan ini diasumsikan atau kita anggap begitu ya, dia itu berasal dari suatu virtual source atau sumber virtual begitu ya. Jadi kalau diasumsikan ya ini ada celah ganda begitu, jaraknya D dengan sumbernya yang pertama adalah S dan virtual source S aksen begitu. Nah, pola interferensi itu akan teramati terbalik dari pola gelap terang pada celah ganda atau terang pada Young tadi ya. Nah, diakibatkan oleh apa? Ternyata pemantulan oleh cermin ini menghasilkan perbedaan fase sebesar 180 derajat, sehingga yang terbentuk itu bukanlah terang pusat tapi gelap pusat. Nah, ini bedanya. Makanya tadi saya katakan interferensi itu tidak selalu menghasilkan terang pusat. Pada kasus ini yang terjadi adalah justru gelap pusat. Kenapa demikian? Karena akibat pemantulan ini, nah,
fase gelombang ini, gelombang yang kedua itu memiliki perbedaan fase sebesar pi atau 180 derajat. Nah, ketika dia memiliki perbedaan fase sebesar pi, maka gelombangnya memiliki selisih, lintasan gelombangnya memiliki selisih sebesar nilainya adalah setengah lambda. Maka yang terbentuk adalah pola gelap. Itu kenapa di bagian tengahnya atau di sini itu disebutnya bukan terang pusat tapi gelap pusat. Begitu ya, semoga teman-teman paham. Nah, kemudian untuk mengetahui kalau secara virtual gini kan kita sulit menggambarkan bagaimana kok bisa terjadi perubahan fase dan bagaimana kok bisa tidak terjadi perubahan fase. Jadi sebenarnya proses pemantulan itu bisa mengalami dua hal. Jadi ada yang fasenya berubah, ada yang fasenya tetap. Nah, untuk visual lebih mudahnya, untuk mengetahui fasenya berubah atau tidak itu kita analogikan begitu ya. Kita analogikan dengan gelombang tali yang satu sisinya itu adalah terikat dan gelombang tali yang satu sisinya adalah bebas. Nah, perubahan fase itu akan terjadi ketika cahaya ini kita umpamakan sebagai gelombang tali begitu ya. Ujungnya di sini adalah terikat. Jadi ketika dia melalui, misalkan ini digambarkan dengan puncaknya di bagian atas. Nah, ketika mengenai ujung ini dipantulkan begitu ya, direfleksikan, ternyata fasenya berubah ini jadi di bawah. Ini yang terjadi ketika cahaya datang mengenai suatu medium yang memiliki kerapatan begitu ya, memiliki kerapatan kedua itu lebih besar. Contohnya apa? Contohnya adalah dari udara. Misalkan begini ya, dari udara menuju kaca, misalkan seperti ini. Maka pemantulannya akan menghasilkan perubahan fase sebesar 180 derajat, begitu ya. Makanya di sini saya tuliskan gelombang pantul memiliki perubahan fase sebesar 180 derajat akibat datang dari medium yang renggang menuju medium yang lebih rapat sehingga dipantulkan dengan perubahan fase sebesar 180 derajat tersebut. Nah, kemudian apakah mungkin juga ada refleksi yang tidak terjadi perubahan fase? Ada. Jadi kalau divisualkan ini seperti pada gelombang tali tetapi ujungnya bebas. Nah, ketika ujungnya bebas, gelombang ini datang begini dengan puncak di atas, maka pemantulannya puncaknya juga di atas. Nah, kondisinya bagaimana untuk gelombang cahaya? Kondisinya itu datang ketika justru mediumnya yang pertama itu adalah rapat, kemudian datang ke medium yang lebih renggang. Contohnya itu adalah kalau ini tadi udara per kaca, misalkan ini dari kaca ke udara. Jadi seperti ini. Ya. Oke, kita coba aplikatifkan. Nah, ini adalah interferensi lapisan tipis. Nah, penerapannya di sini. Jadi misalkan pada lapisan tipis kita memiliki lapisan tipis yang memiliki ketebalan T, misalkan ditunjukkan oleh gambar berikut ini ya. Nah, si lapisan tipis ini ternyata itu ada suatu gelombang yang datang, air and film. Ini di sini berarti maksudnya pakai bahasa Inggris ya. Air di sini berarti udara, film di sini bisa jadi lapisan tipisnya. Nah, merambat dari medium N1 menuju medium N2 dengan sebagian gelombang itu ada yang dipantulkan dan sebagian gelombang ada yang diteruskan. Kita lihat cahaya datang di sini di titik ini ya, tolong diperhatikan. Nah, di titik ini cahaya yang datang ini ternyata mengalami dua proses. Yang pertama dia dipantulkan. Nah, karena dia datang dari medium air berarti di sini maksudnya udara. Di sini film begitu ya. Nah, karena datang dari medium yang renggang menuju medium yang rapat, maka pemantulannya itu akan mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat. Nah, ternyata sebagian sinar ini tidak langsung dipantulkan semua. Ada ini sebagian yang terus dibiaskan. Nah, pembiasannya ini menuju di titik ini. Ya. Otomatis fase ini masih sama dengan fase gelombang awalnya. Nah, di sini kemudian dipantulkan ini. Ya, ada bagian yang dipantulkan, ada bagian yang kemudian dibiaskan lagi. Nah, dipantulkannya ini, ya pemantulannya ini kan fasenya sama dengan gelombang ini. Jadi kalau misalkan fasenya saya tandai sebagai garis begitu ya. Ini fase yang sama saya tandai dengan garis 2 begini. Fase yang berbeda saya tandai dengan huruf X. Maka nah ini kan X seperti ini. Ini fasenya adalah garis 2. Ini fasenya adalah ini. Maka fase ini sama. Ya.
Terus kemudian pemantulan ini fasenya gimana? Fasenya juga sama. Seperti ini. Jadi kenapa kok di sini di titik ini ada pemantulan tapi fasenya tidak berubah ya? Karena datang dari garis yang ini kan datang dari medium yang rapat mau menuju medium yang renggang, maka tidak terjadi perubahan fase, maka fasenya ini sama. Dan bisa jadi proses ini terjadi berulang-ulang di dalam lapisan tipis, sehingga karena terjadi berulang-ulang inilah yang kemudian fasenya ada sebagian yang berubah, ada fasenya yang sebagian tidak berubah, begitu ya. Nah kemudian panjang partikel panjang partikel di medium ke n adalah lambda per n, begitu. Nah karena ini tadi datang dari udara menuju film kan ada perubahan panjang gelombang di sini ya. Jadi ketika di dalam satu medium n maka lambdanya tidak lain adalah lambda per n sesuai dengan indeks biasnya. Nah otomatis kan ini panjang gelombang dari setiap sinar yang kemudian dipantulkan ini atau dibiaskan kembali ini kan juga berbeda. Nah, nanti perbedaannya di mana? Coba teman-teman amati. Jadi misalkan jika kita mengamati interferensi pada lapisan tipis, yang pertama adalah n lapisan tipis itu, ini saya terbalik ya, harusnya lebih besar daripada udara, begitu ya. Ini saya terbalik. Jadi ini harusnya lebih besar. Jadi n lapisan tipis itu lebih besar daripada n udara. Kemudian pemantulan gelombang ditunjukkan oleh pantulan pertama mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat seperti yang saya jelaskan tadi terhadap fase sumber awalnya. Kemudian pemantulan kedua tidak mengalami perubahan fase karena berasal dari gelombang yang dipantulkan di permukaan B. Maksudnya di sini. Ini tadi kan fasenya yang sama. Kemudian dipantulkan di sini fasenya sama. Ini maka diteruskan ke sini fasenya juga sama. Jadi tidak terjadi perubahan fase. Kemudian, nah pantulan satu yang mengalami perubahan fase kan artinya, nah part diferennya tidak lain adalah lambda per 2. Lah tahu angka ini dari mana pertanyaannya? Ayo, kira-kira persamaan ini taunya dari mana? Jadi kalau teman-teman ingat, untuk tahu jawabannya adalah coba diingat persamaan dari part different. Jadi part different tadi kan ada kaitannya dengan perubahan fase. Sebentar. Nah, di sini. Ya. Jadi part different tadi kan ada persamaan ini. Coba kita tulis ulang di sana ya. Nah, delta begini ya, per lambda itu kan tidak lain tadi sama dengan pi per 2pi seperti ini kan ya. Sehingga kalau saya pengen tahu part different itu adalah pi dikalikan lambda per 2pi. Nah kalau dia mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat atau pi, maka kan nilainya begini, pi dikalikan lambda dibagi dengan 2pi, coret-coret, maka hasilnya adalah lambda per 2. Jadi kalau ini lambdanya lambda n begini ya, ini tinggal lambda n seperti ini ya. Maka akan terjadi perubahan dari nilai lambdanya. Ya, ini terus kemudian yang kita substitusikan persamaan delta. Jadi karena interferensinya konstruktif pada lapisan tipis, maka terbentuknya itu justru di m plus setengah lambda. Nah, kenapa tadi kok interferensi konstruktifnya m plus setengah lambda? Ya karena pembalikan fase tadi ya, akhirnya jadi pola terangnya itu justru terbentuk pada setengahan lambda seperti ini. Nah sehingga kalau kita masukkan begitu ya, delta tidak lain adalah m plus setengah lambda ke n. Terus kemudian kita bisa lambda ke n nya bisa teman-teman substitusikan dengan persamaan lambda n dari sini. Ini berarti lambda n adalah lambda per n. Jadi ini disubstitusikan dengan lambda per n begini ya, maka n-nya itu bisa pindah ruas begitu ya. Nah, terus kemudian kenapa kok di sini 2nt, Bu? Ya. Kenapa kok di sini 2nt terus kemudian ini m plus setengah lambda begini? Nah, ini bisa teman-teman jawab dari sini. Jadi misalkan perbedaan lintasan misalkan, jadi dia sudah memisalkan part differentnya itu ternyata deltanya ini tadi tidak lain juga
sebesar 2T. Lah, taunya dari mana teman-teman? Lihat di sini. Gelombang 1 kan dia datang terpantul di gelombang 1 seperti ini. Sedangkan untuk yang gelombang kedua ini kan dia melalui lintasan sebesar ini ke sini, kemudian baru ke sini. Nah, 2 kali lintasan ini loh yang kemudian, nah 2 kali ini bagian ini dan bagian ini loh yang dia dekati dengan 2T. Bu, kenapa kemiringannya tidak dianu? Karena T di sini dianggap cukup kecil sehingga nilai sudutnya itu cukup kecil, jaraknya ini dianggap dengan pendekatan T. Jadi kalau 2 kalinya berarti dari sini ke sini T, kemudian ini ke sini T, maka ya selisih lintasannya adalah 2T. Selisih lintasan itu apa? Selisih lintasan itu tidak lain adalah delta di sini. Maka di sini menjadi 2T. Maka kalau saya substitusikan seperti ini, begini ya. Jadi 2T sama dengan M plus setengah, begini ya, lambda per N begitu. Terus kemudian kita pindah ruas, berarti 2NT tidak lain adalah M plus setengah lambda. Ini yang kemudian muncul di persamaan 18. Nah, ini untuk interferensi yang konstruktifnya. Kemudian untuk interferensi destruktifnya bagaimana? Untuk interferensi destruktif ya kita masukkan nilai persamaan deltanya itu adalah kelipatan bulat dari lambda, sehingga tinggal dimasukkan sama seperti tadi, maka ketemu persamaannya adalah persamaan 18. Begini ya. Nah, selanjutnya, prinsip refleksi ini yang juga teman-teman terapkan ketika kasusnya adalah pada cincin Newton. Jadi cincin Newton itu kan sebenarnya kombinasi dari lensa plano konveks begitu ya. Di sini ada lensa yang bentuknya adalah seperti ini, konveks, kemudian ada dia di sini adalah permukaannya datar, kemudian di bawahnya juga ada lensa. Nah, kemudian karena lensanya membentuk setengah lingkaran dengan jari-jari R, kemudian jari-jarinya ini jauh lebih besar dari nilai R ini ya, permisalan R ini. Kemudian pola interferensi terjadi dari 2 sinar, sama seperti tadi konsepnya. Jadi ada 1 sinar, kemudian dibiaskan, kemudian dibiaskan, dipantulkan. Nah, sinar kedua ini memiliki kira-kira fasenya berubah atau tidak? Nah, kira-kira fasenya berubah atau tidak? Teman-teman ingat. Karena dia itu datang begitu hasil dari pembiasan, kemudian dipantulkannya itu dari medium yang rapat begitu terhadap medium yang renggang, maka pemantulannya ini tidak mengalami perubahan fase. Jadi yang nomor 2 itu tidak mengalami perubahan fase. Sedangkan yang satu dia justru mengalami perubahan fase. Jadi karena ada superposisi dari gelombang, yang satu mengalami perubahan fase, yang satu tidak, ini yang akhirnya memunculkan ini pola interferensi seperti bentuknya, tapi bentuknya adalah cincin. Jadi tidak gelap terang seperti tadi dalam satu garis lurus, tidak, tapi berupa lingkaran-lingkaran yang membentuk cincin seperti itu. Itu kenapa namanya dikenalkan dengan cincin Newton. Oke, mungkin dari interferensi lapisan tipis, kemudian tadi cincin Newton ya, kita coba yang terakhir sebabnya adalah terkait dengan interferometer Michelson. Nah, interferometer Michelson ini sebenarnya ditemukan oleh fisikawan Amerika begitu, dan dinamakan sesuai nama beliau. Nah, praktikum yang beliau lakukan itu sebenarnya adalah ini, jadi membagi seberkas cahaya menjadi 2 bagian. Nah, pada percobaan ini dilakukan dengan cara membagi berkas cahaya menjadi 2 bagian dan kemudian menggabungkannya kembali untuk membentuk pola interferensi. Nah, perangkat ini dapat digunakan untuk mengukur panjang gelombang dengan sangat presisi karena perpindahan yang besar dan tepat dari salah satu cerminnya itu akan berkaitan dengan suatu jumlah panjang gelombang selisih yang dapat dihitung dengan tepat. Nah, kemudian kita mulai dengan mengenal bagaimana jalannya sinar begitu ya. Sinar cahaya dari sumber monokromatik akan dipecah menjadi 2 bagian oleh cermin pemecah M0. Nah, kemiringan yang dipilih adalah 45 derajat terhadap pancaran sinar datang. Kemudian, cermin M0 ini atau cermin pemecah ini kemudian mentransmisikan separuhnya begitu. Jadi, di dalam M0 ini bisa mentransmisikan gelombang cahaya menuju M1 dan juga bisa memantulkan untuk menuju
meneruskan untuk menuju M2 dan bisa memantulkan untuk menuju M1. Nah, jadi misalkan dari penjelasan ini, cermin M0 disebut sebagai pemecah berkas, kemudian mentransmisikan separuh cahayanya dan memantulkan sisanya. Satu sinar dipantulkan M0 secara vertikal menuju cermin M1, dan sinar kedua diteruskan secara horizontal melalui M0 untuk menuju cermin M2. Oleh karena itu, kedua sinar tersebut menempuh lintasan yang terpisah, nilainya adalah L1 dan L2, begitu ya. Setelah dipantulkan oleh M1 dan M2, kedua sinar akhirnya bergabung kembali begitu di M0 dan menghasilkan pola interferensi yang dapat dilihat melalui teleskop. Nah, kita coba lanjutkan. Nah, kemudian kondisi interferensi dari kedua sinar ditentukan oleh perbedaan panjang lintasan dari L1 dan L2. Jika kedua cermin tegak lurus satu sama lain, pola interferensinya adalah pola target pinggiran lingkaran yang gelap dan terang, mirip seperti cincin Newton yang telah kita pelajari. Nah, saat M1 digerakkan, misalnya pola pinggirannya ini juga akan meluas begitu. Misalkan ini digerakkannya mendekati M0, maka pola pinggirannya akan meluas bergantung dari arah pergerakan M1. Misalkan jika lingkaran gelap muncul di tengah pola target, ingat interferensinya itu berbeda dengan berbeda dengan interferensi Young, tapi mirip dengan interferensi cincin Newton. Jadi misalkan jika lingkaran yang muncul di tengah adalah pola targetnya adalah lingkaran gelap begitu ya, sesuai dengan interferensi destruktif, maka M1 itu dapat dipindahkan sejauh nilai dari lambda per 4 menuju M0. Kemudian jalur lintasannya akhirnya berapa perbedaannya? Perbedaannya adalah 2 kali lipat dari lambda per 2. Jadi kalau lintasannya adalah lambda per 4 ya, ininya dipindahkan sejauh lambda per 4, tapi karena cahaya kan melaluinya 2 kali ya. Misalnya dia datang begitu ya, jaraknya berkurang sebesar lambda per 4, kemudian dia dipantulkan kembali, jaraknya juga lintasannya berkurang lambda per 4, sehingga totalnya berapa? Totalnya ya diperoleh dengan nilai lambda per 2 atau 2 kalinya dari lambda per 4. Nah, lingkaran hitam di tengah sekarang akan menjadi lingkaran terang begitu ya. Nah, tadi kan kalau gelap itu kelipatan bulatan lambda, sedangkan kalau tengahannya untuk kasus cincin Newton dia kan merupakan justru bagian terangnya. Nah, sama seperti ini. Jadi karena lintasannya perubahannya adalah lambda per 2, maka yang di bagian tengah itu yang terbentuk nanti adalah lingkaran terang, begitu ya. Nah, saat M1 dipindahkan jaraknya bertambah lambda per 4 menuju M0, lingkaran terang akan digerakkan lagi begitu ya. Ketika digerakkan lagi sebesar lambda per 4, begitu, pola pergeseran terangnya akan menjadi gelap kembali. Jadi total perpindahannya nanti berapa? Sebesar lambda. Jadi dari lambda per 4 ditambah lagi dengan lambda per 4, begitu kan jadi lambda per 2 ya, digesernya sejauh lambda per 2. Jadi misalkan kalau kita tulis, jadi dia digeser misalkan sebesar, kegeser. Jadi dia bergesernya sebesar lambda per 2 begini kan ya, tapi karena 2 kali lintasan maka total delta lintasannya begitu, delta R-nya taruhlah begitu ya, kan sama dengan nilai lambda. Nah, ketika dia selisih delta R-nya sama dengan lambda kan akan menjadi pola gelap kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan penjelasan terkait dengan interferometer Michelson. Nah, nantinya teman-teman juga akan belajar ini terkait dengan bab di fisika modern begitu ya, yang sebenarnya mungkin jauh lebih kenal teman-teman kenal itu sebagai praktikum untuk mencoba membuktikan ada tidaknya ether. Oke, tapi karena subbab kita memang masih terkait dengan interferensi, maka yang kita bahas ya berkaitan dengan interferensi. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman dan bahan belajar terkait ujian yang akan kita lakukan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar di masa pandemi, semoga kita tidak kalah bersaing dari teman-teman yang lain. Oke, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.